Prabowo Subianto berjanji pemerintahannya bakal lebih memperhatikan kesejahteraan hakim. Sementara Presiden Jokowi menyebut pemerintah masih mengkaji dan mengkalkulasi soal kesejahteraan hakim. Apakah tuntutan hakim bakal dipenuhi? Malam hari ini Sapa Indonesia Malam menyoroti persiapan timnas Indonesia melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Apakah masuknya dua pemain naturalisasi baru ini bakal memberi pengaruh signifikan bagi timnas untuk bisa membungkam Bahrain sekaligus juga memperbesar peluang Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia. Saudara, Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam, saya Audrey Chandra. Dan saya Friska Clarissa. Kita buka Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama, Saudara, Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji meningkatkan kesejahteraan hidup para hakim di tengah rapat audiensi Solidaritas Hakim Indonesia dengan pimpinan DPR RI. Prabowo menyampaikannya melalui sambungan telepon. Penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu dan ini bukan janji karena perwakilan hakim tak kuasa menahan tangis saat Prabowo berjanji soal remunerasi. Prabowo berbicara lewat telepon setelah dihubungi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Prabowo menegaskan menaruh atensi penuh terkait kesejahteraan hakim dan akan langsung menyelesaikan masalah itu usai dilantik sebagai presiden terpilih nanti. Dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi. Para hakim yang tidak boleh bisa disogok. Para hakim mengapresiasi janji Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan memperbaiki kesejahteraan hakim. Sebelumnya para hakim mengeluhkan gaji mereka yang statusnya setara pejabat negara tetapi tak kunjung mendapat penyesuaian selama 12 tahun. Dengan tanggungan hidup dan risiko kerja yang besar, hal itu bisa berakibat pada independensi hakim di peradilan, khususnya potensi memainkan perkara. Para hakim SHI juga meminta perlindungan untuk hakim dan keluarganya kepada DPR. Dengan pendapatan kami seperti ini, sangat rentan teman-teman yang menjaga integritasnya, yang terseok-seok, Pak, menjalani kehidupan dan penghidupannya ini akan jatuh juga. Dampaknya seperti apa? Konstituen-konstituen Bapak yang mencari keadilan nanti akan susah. Apalagi yang berhadapannya itu dengan the have versus the poor. Atau the state versus the people. Itu sangat susah. Gaji kami saat ini itu bisa jadi kayak uang jajan Rafathar 3 hari. Rafathar itu anak selebgram, anak artis Raffi Ahmad. Bisa sih seperti itu. Sedangkan kami punya tanggungan anak istri. Belum lagi punya tanggungan orang tua dan lain sebagainya. Meski dijanjikan segera dipenuhi tuntutan para hakim, namun Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia, Rangga Lukita Desnata bilang pihaknya belum akan mempercayainya hingga aturan terkait kesejahteraan hakim ditandatangani Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun Rangga optimistis janji yang diucapkan Prabowo melalui sambungan telepon saat beraudiensi dengan DPR sore tadi bisa terwujud. Kami belum
dapat mengatakan 100% itu dikabulkan sampai dengan Pak Prabowo menandatangani peraturan pemerintah itu sebagaimana tuntutan kami. Kami belum dapat mengatakan dikabulkan, tapi hampir dapat dipastikan karena kami yakin Pak Prabowo tidak bakal ingkar janji. Merespons tuntutan kenaikan gaji hakim, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad berjanji akan membahas kembali RUU Jabatan Hakim di periode ini. Dasko pun berharap para hakim segera bertugas dan mengakhiri cuti massal. Insya Allah tadi kita semua sudah sama-sama sepakat ada beberapa hal yang kita akan perbaiki, termasuk tadi kita akan secepatnya dalam periode DPR yang baru pada saat ini untuk kemudian meluncurkan kembali RUU Jabatan Hakim. Dan saudara-saudara sekalian, tentunya kami berharap agar tugas-tugas hakim dalam memenuhi kebutuhan rakyat akan keadilan tidak terhambat. Saya pikir mulai setelah ini bisa disampaikan kepada kawan-kawan hakim seluruh Indonesia agar mulai dapat menjalankan kembali tugas-tugas mulia mewakili untuk kembali beraktivitas melayani para pencari keadilan. Prabowo Subianto sempat menjanjikan memperbaiki kualitas hidup hakim dalam debat calon presiden 12 Desember 2023. Saat itu Prabowo bilang gaji hakim akan diperbaiki agar hakim tak bisa diintervensi, tidak dapat disogok hingga tidak korupsi. Saya berkomitmen untuk memperkuat itu, manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo merespons tuntutan para hakim soal kenaikan gaji. Jokowi bilang rencana kenaikan gaji hakim masih dihitung. Presiden Jokowi menegaskan, Jokowi bilang Kemenkumham, Kemenpad RB, serta Kementerian Keuangan sedang mengkalkulasi terkait tuntutan para hakim untuk naik gaji. Para hakim melakukan aksi cuti massal menuntut perbaikan kesejahteraan. Jadi selain Pak, ada tanggapan soal para hakim yang mogok sidang untuk meminta kenaikan gaji dan semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Keuangan. Semuanya baru dihitung dan dikalkulasi. Terima kasih Bapak. Sementara itu Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas bilang sudah menandatangani penyesuaian tunjangan hakim. Azwar Anas menambahkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kemenkumham hingga MA untuk menentukan formasi besaran kenaikan. Dengan tunjangan hakim, saya kemarin telah mendapatkan arahan dan kami sudah tanda tangani pengajuan terkait dengan tunjangan hakim dengan beberapa skenario yang sekarang sedang kita koordinasikan secara cepat bersama Menteri Keuangan dan diharmonisasi dengan Menkumham dan Seknek. Dan kemarin sore saya langsung dapat kita komunikasi dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan kami komunikasi dengan Seknek, dengan tim di SDMA. Kami kemarin langsung approve untuk kami kirim ke Seknek, mudah-mudahan tidak terlalu lama segera akan ada formula terkait dengan tunjangan untuk hakim yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Kami kutip PP nomor 94 tahun 2012, gaji pokok hakim yang terendah dengan masa kerja 0 tahun, golongan 3A sebesar Rp2.064.100. Gaji pokok ini naik seiring jumlah masa kerja. Sementara yang tertinggi diberikan kepada hakim golongan 4E sebesar Rp4.978.000 untuk hakim dengan masa kerja 32 tahun.
Sementara untuk tunjangan hakim di tingkat pertama dari aturan yang sama PP 94 tahun 2012 disebutkan bahwa untuk hakim pratama di pengadilan kelas 2A sebesar 8,5 juta rupiah, jumlah ini akan terus naik sesuai jenjang hakim dan tunjangan tertinggi diraih oleh hakim ketua atau kepala di pengadilan khusus 1A sebesar 27 juta rupiah per bulan. Untuk hakim di tingkat banding, tunjangan terendah sebesar 27,2 juta rupiah diberikan hakim madya muda atau setara letnan kolonel di pengadilan militer. Tunjangan tertinggi diraih oleh hakim ketua atau kepala sebesar 40,2 juta rupiah. DPR memastikan segera melakukan pembahasan RUU tentang jabatan hakim sebagai respons tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan yang disuarakan para hakim. Informasi selengkapnya kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dari Gedung DPR RI Jakarta. Triksi, apa yang jadi respons terhadap tuntutan para hakim, kapan dibahas dan formulasi seperti apa yang dilakukan DPR terkait RUU jabatan hakim ini setelah tadi dalam audiensi bahkan Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan langsung bahwa akan ada remunerasi setelah dirinya terpilih atau dilantik. Ya, Friska, mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR RI, yakni Wakil Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, bahwa mereka sepakat, DPR Komisi 3 ini juga sepakat bahwa akan mengakomodir terkait dengan masukan-masukan apa yang menjadi tuntutan-tuntutan dari solidaritas hukum Indonesia, termasuk juga apa yang tadi disampaikan, dicurahkan dari rapat dengar pendapat umum antara hakim bersama dengan Komisi 3 DPR RI yang tadi juga dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI. Nah, tadi disampaikan juga ada beberapa komitmen yang dikatakan bahwa DPR RI tentu akan segera melakukan perbaikan ataupun juga langkah-langkah yang akan ditempuh untuk kemudian bisa mengakomodir dan juga memberikan terkait dengan apa yang menjadi tuntutan dari para hakim Indonesia. Di mana tadi disampaikan karena ini masih dalam masa transisi, tentu setelah masa transisi ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto ini telah dilantik nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, nah dari situlah kemudian nanti akan dilihat kembali seperti apa langkah-langkah baru ataupun juga kajian-kajian yang nanti akan dilakukan oleh pihak DPR RI untuk pertama yang tadi disebutkan adalah untuk menggulirkan kembali terkait dengan revisi Undang-Undang Jabatan Hakim. Nah, dikatakan memang bahwa akan ada kajian-kajian terlebih dahulu untuk kemudian menyusun sebelum ini kemudian melakukan revisi undang-undang terkait dengan jabatan hakim. Ada beberapa hal yang akan diperhitungkan, ada beberapa hal yang akan menjadi koordinasi maupun juga komunikasi. Ini bukan hanya dari pihak DPR RI saja, tapi juga dikatakan berkomunikasi dan juga berkoordinasi dengan pihak pemerintah, dengan eksekutif. Yang berarti ini akan melibatkan lembaga-lembaga terkait karena memang ini masa transisi, jadi tentu menunggu masa transisi. Barulah pihak DPR RI nanti akan bisa melakukan konsolidasi, akan bisa melakukan koordinasi dengan lembaga terkait seperti misalnya tadi disampaikan ada Menpan RB, ada Menko Polhukam, kemudian juga ada Kementerian Sekretariat Negara dan juga tentu adalah Kementerian Keuangan. Mengingat bagaimana tuntutan dari para hakim ini adalah kenaikan gaji pokok dan juga kesejahteraan, tentu ada penghitungan-penghitungan yang harus dilakukan secara seksama baik dari pihak hakim yang sudah melakukan penghitungan terlebih dahulu, lalu kemudian nanti dikonsolidasikan dengan pihak DPR, kemudian juga diperhitungkan dengan Kementerian Keuangan. Tadi dikatakan bahwa akan melakukan komunikasi dengan tim ekonomi di kabinet berikutnya untuk menghitung anggaran-anggaran yang akan direlokasikan kepada kenaikan gaji pokok dan juga tunjangan terhadap hakim yang juga sudah disampaikan pada hari ini. Maka dari itu memang ada beberapa hal yang harus dilihat. Yang pertama adalah bagaimana setelah transisi ini terkait dengan pengawalan ataupun juga yang dikatakan dari Sufmi Dasko Ahmad adalah mengawal bagaimana pemerintahan ini bisa mengakomodir terkait dengan tuntutan seperti kenaikan gaji pokok dan juga kesejahteraan. Lalu kemudian juga yang kedua adalah langkah untuk melakukan revisi Undang-Undang Jabatan Hakim. Jadi itulah yang kita harus lihat Friska dan juga saudara, bagaimana komitmen dan juga pernyataan dari pihak DPR RI setelah tadi melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan para hakim atau khususnya adalah Solidaritas Hakim Indonesia pada siang hari tadi. Friska. Terima kasih Triksi Valencia langsung dari Gedung DPR RI Jakarta.
Saudara, yang juga jadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Kasus ini diduga terkait pengaturan proyek di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalsel. Sabirin Nur diduga menerima fee sebesar 5% dari sejumlah proyek pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel. Saat ini Sabirin belum berhasil ditangkap. KPK menyatakan terus melakukan pengejaran terhadap tersangka. Kasus ini terbongkar melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada hari Minggu lalu. Selain Sabirin Nur, KPK juga menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka, 2 diantaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Dan karenanya kemudian disepakati atas peristiwa tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025 dan sepakat bahwa perkara ini untuk dinaikkan ke tahap penyidikan terhadap pertama saudara SHB, 2 saudara SOL, 3 saudara YUL, 4 saudara AMD, 5 saudara FEB. Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan Presiden Joko Widodo akan hadir pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Jokowi lalu akan melangsungkan acara pisah sambut di Istana Merdeka, Jakarta. Pratikno mengatakan setelah pelantikan Prabowo Gibran di DPR, Jokowi akan mendahului menuju Istana Merdeka untuk melakukan pisah sambut yang juga akan dihadiri Prabowo. Pratikno menyebut meski tidak ada kewajiban bagi Presiden untuk hadir pada pelantikan Presiden terpilih, namun kehadiran Presiden selalu dilakukan sejak periode pemerintahan sebelumnya. Datang, jadi Pak Presiden memang sejak awal sudah mengatakan akan datang di pelantikan. So pastilah, Pak Presiden kan nanti acaranya kan bisa sambut ya. Jadi Pak setelah pelantikan di DPR, rencananya Pak Presiden ke-7 akan lebih dulu berangkat ke Ismer. Kemudian nanti Pak Presiden Prabowo menyusul. Acara bisa sambut ya sudah. Jadi hadir di DPR, hadir di DPR.